Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Jadi, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknik solution focus brief counseling atau biasa disingkat dengan SFBC. Dan di video kali ini juga nanti saya akan menayangkan video tentang konseling individu yang menggunakan teknik SFBC ini. Adapun topik materi yang akan saya paparkan hari ini yaitu yang pertama pengertian SFBC, yang kedua tokoh-tokoh SFBC, yang ketiga tentang teknik-teknik dalam SFBC, dan yang keempat masalah yang bisa diatasi menggunakan teknik SFBC. Yang pertama adalah pengertian SFBC. Solution Focus Brief Counseling ini merupakan pendekatan yang berbasis pada potensi atau kekuatan yang dimiliki oleh konseli yang berfokus pada solusi masa depan. Disebut singkat karena pada tahap identifikasi masalah, eksplorasinya menjadi lebih pendek dan mengabaikan deskripsi masalah. Dengan kata lain, SFBC tidak berpusat pada penyebab terjadinya masalah, tapi dia berpusat pada solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Adapun hakikat-hakikat utama dari SFBC menurut Turnal and Edward pada tahun 1993 yaitu yang pertama, konseli memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Yang kedua, perubahan itu pasti terjadi. Yang ketiga, peran konselor itu mengidentifikasi dan mempertahankan perubahan. Yang keempat, konselor tidak perlu mendalami masalah untuk mengatasi keluhan konseli. Yang kelima, konseli itu sebagai ahli dalam menetapkan tujuannya. Yang keenam, selalu ada kemungkinan masalah dapat terselesaikan atau terjadinya perubahan secara cepat. Yang kedua adalah tokoh pelopor dari SFBC. Yang pertama itu Inso Kimber dan yang kedua Steve Desaher. Keduanya ini merupakan pelopor utama dalam teknik SFBC. Yang ketiga, teknik-teknik dalam SFBC. Yang pertama adalah miracle question atau pertanyaan keajaiban. Pertanyaan keajaiban ini merupakan cara untuk menanyakan tujuan yang datangnya dari konseli sendiri berdasarkan pertimbangan masa depan yang mereka inginkan. Pertanyaan ini membantu konseli untuk berpikir luas tentang kemungkinan-kemungkinan baru untuk masa yang akan datang dan membayangkan bagaimana hidup mereka akan berubah ketika permasalahannya telah selesai. Yang kedua adalah pertanyaan ekspeksi. Pertanyaan ini berfungsi untuk memberdayakan konseli dalam menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Dengan menggunakan pertanyaan yang spesifik, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi saat-saat masalah mestinya terjadi, tapi tidak terjadi. Yang ketiga, scaling question. Scaling question ini bertujuan untuk membantu konseli untuk melihat masalah mereka pada skala dan mengevaluasi kemajuan mereka untuk mencapai tujuannya. Pertanyaan skala ini meminta konseli untuk menilai posisi mereka pada skala antara 1 sampai 10. Skala 1 menunjukkan mereka dalam situasi yang paling tidak diinginkan, dan skala 10 adalah situasi yang paling mereka inginkan. Pertanyaan coping. Pertanyaan ini digunakan untuk mengantarkan konseli pada perilaku yang mengarah pada solusi ketika konseli melaporkan bahwa keadaannya tidak begitu baik. Strategi ini merupakan cara terbaik ketika konselor merasa bahwa konseli tidak mengalami kemajuan. Pertanyaan coping ini dapat menunjukkan bahwa keadaan konseli tidak terlalu buruk,
Hal ini berarti bahwa ada sumber daya dan kekuatan yang bekerja di sini untuk mencegah masalah semakin memburuk. Yang kelima adalah pujian. Pujian adalah salah satu teknik dari SFBC. Pujian ini dilakukan hampir selama konseling berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar konseling merasa dihargai dan menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh konseli. Pujian yang diberikan kepada konseli itu harus tulus, jujur, dengan tujuan memuji kemampuan konseli sekecil apapun itu. Yang keenam, pertanyaan perubahan prasesi. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan yang terjadi pada diri konseli sebelum bertemu dengan konselor dan melakukan konseling pada sesi pertama kalinya. Yang ketujuh, memberikan tugas pada sesi pertama. Memberikan tugas pada sesi pertama bertujuan untuk membantu konseli agar memantau tindakan dan lingkungan mereka yang membuat konseli menjadi lebih baik dan ingin terus mempertahankan perubahannya. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis masalah yang bisa dihadapi menggunakan teknik SFBC. Jadi, SFBC dapat diaplikasikan ke berbagai jenis masalah, baik dalam konteks pribadi, sekolah, praktik pribadi, serta berbagai jenis klien mulai dari anak-anak, remaja, pasangan, keluarga, hingga kasus individual orang dewasa. Pada perkembangannya kemudian, dengan mempertimbangkan kebutuhan klien akan adanya penanganan yang menyeluruh dalam kurun waktu singkat, hingga tekanan biaya, teknik SFBC juga mampu diaplikasikan dalam kurun waktu yang singkat. SFBC bukan sekedar mengandalkan durasi singkat, namun lebih kepada efektivitas treatment yang diberikan, karena tidak membahas mengenai sejarah dan latar belakang mengenai munculnya masalah, tetapi langsung berfokus kepada solusi. Waalaikumsalam, mari masuk. Silakan duduk. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, bagaimana persiapan kamu untuk ikut ujian? Untuk persiapan ujian saya sudah banyak persiapan, Bu, seperti mengikuti les privat di luar jam sekolah, Bu. Oh iya, bagus. Ngomong-ngomong, saya mendapat laporan dari wali kelas kamu, katanya akhir-akhir ini kamu sering membolos. Bu, itu benar. Sebenarnya saya sudah lama kita bantu Ibu untuk melakukan konseling Ibu, tapi saya ragu. Kenapa kan, Bu? Saya selalu siap membantu, jadi kapan kamu mau melakukan konseling? Saya bisa membantu kamu setiap bulan pulang sekolah. Saya setuju, Bu. Saya rasa 45 menit itu cukup. Saya minta Ibu bisa merahasiakan ini. Saya tidak ingin orang lain mengetahui akan permasalahan saya. Baiklah, saya tidak akan menceritakan masalah kamu dengan siapapun, karena kerahasiaan konseling itu adalah bagian dari hidup konselor. Jadi itu semua sudah diatur dalam kode etik konseling. Baiklah, Bu. Baik, jadi sekarang coba kamu jelaskan apa yang mengganggu kamu saat ini. Saya sekarang ini sedang sedih dan resah, Bu. Sedih? Kenapa? Karena sebenarnya saya selalu dibully di kelasnya. Oh, jadi kamu sering dibully di kelas hingga kamu sering bolos? Selain itu, saya juga sering merasa tidak percaya diri untuk bertemu dengan teman-teman. Oh, jadi karena dibully, jadi kamu merasa tidak percaya diri. Dan apa
saya akan dibully juga. Oh, tampaknya kamu sangat cemas dengan keadaan ini ya. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan kamu dibully oleh temanmu? Karena katanya saya cupu, Bu. Saya dengar dan mereka tidak mau bertemu dengan saya. Oh, jadi kamu dibully karena fisik kamu? Iya, Bu. Baiklah. Jadi bagaimana sikap kamu menanggapi mereka? Awalnya saya hanya mendiami mereka saja, Bu, karena memang yang mereka katakan itu benar. Semakin lama mereka seolah semakin gencar membuli saya. Bahkan pernah ada yang menarik rambut saya dan mengambil kacamata saya, sehingga saya kurang jelas melihat. Saya juga tidak mengerti apakah ada kesalahan yang saya lakukan sehingga mereka sangat membenci saya. Oke, baiklah. Saya paham yang kamu rasakan saat ini. Jadi, perubahan seperti apa yang kamu impikan? Sebenarnya saya tidak berharap perubahan dalam bentuk fisik saya lebih berharap dengan perubahan kepercayaan diri saya, dengan penampilan saya seperti ini meningkat. Oh, jadi kamu ingin meningkatkan kepercayaan diri kamu. Jadi, coba sebutkan sikap positif dan sikap negatif yang kamu miliki. Sifat positif teliti, tekun, sedangkan sifat negatif saya susah berinteraksi dengan orang baru, terlalu pendiam. Oh, jadi kamu susah berinteraksi dengan orang baru. Kalau boleh ingin tahu apa hobi kamu? Saya suka membaca buku. Jadi sebenarnya bagaimana kira-kira dengan nilai hidup kamu yang kamu perjuangkan saat ini? Nilai yang sedang saya perjuangkan adalah menjadi orang yang bisa membantu banyak sesama. Jadi apakah orang tua kamu tahu bahwa kamu sering mengalami bully di sekolah? Orang tua saya tidak tahu, Bu. Memang mama saya sering menawarkan saya untuk mengubah penampilan saya. Takutnya saya dibully karena penampilan saya yang seperti ini, tapi saya lebih nyaman dengan penampilan saya seperti ini. Kalau saya misalnya memberikan kamu skala penilaian dari angka 1 sampai 10, di mana 1 adalah angka keresahan kamu menghadapi bulian dari teman-temanmu, dan angka 10 adalah perasaan senang yang tentang teman-teman kamu yang jarang membuli kamu. Angka 3. Oh, berarti kamu berada pada keresahan yang benar-benar mengganggu kamu. Sekarang kita memasuki tahun ketiga bersekolah di tingkatan SMA. Jadi apakah yang membuat kamu tetap bertahan di lingkungan yang Iya, saya bertahan karena saya memikirkan orang tua saya dari impian saya dan impian saya. mari kita lihat satu persatu keuntungan dan kerugian jika kamu mengubah penampilan kamu terlebih dahulu, kemudian meningkatkan kepercayaan diri kamu? Sekarang coba kira-kira apa yang menjadi keuntungan kamu jika kamu mengubah penampilanmu? Keuntungan jika saya mengubah penampilan saya yaitu bisa saja bahan mereka untuk membeli saya berkurang. Keuntungan meningkatkan kepercayaan diri. Kalau meningkatkan kepercayaan diri, tentunya saya akan lebih percaya diri bagaimanapun keadaan saya. Nah, sekarang kita sudah melihat keuntungannya, jadi kemudian kita melihat kerugiannya. Sebenarnya lebih banyak untung yang saya dapatkan dari kedua hal ini. Jika saja saya mengubah penampilan saya jadi kurang nyaman. Sekarang kamu bisa menyimpulkan mana yang menguntungkan untuk dirimu sendiri. Iya, Bu. Ya, apakah kamu sekarang mau melakukan keduanya? Iya, mungkin saja. Tapi Silakan lanjutkan, mulai dari membuat penampilanmu, tapi tetap membuat kamu nyaman. saya ragu, Bu. Apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu sudah tahu semua keuntungan dan kamu sudah memutuskan pilihan kamu? Baiklah, Bu, saya akan coba. Bagus. Kalau boleh tahu, apakah kamu memiliki teman atau sahabat? Saya punya, Bu, tapi tidak sekelas dengan saya. Oh begitu ya, baiklah. Sekarang begini, ibu ingin meminta kamu untuk memejamkan mata sebentar,
dan mencoba membayangkan bila nanti malam pada saat kamu tidur, kamu bermimpi bertemu dengan seseorang yang memiliki kekuatan dan membuat kamu untuk berani mengubah penampilan kamu, dan begitu kamu ke sekolah tidak ada lagi yang membuli kamu. Sekarang kamu boleh membuka mata kamu. Apa yang kamu rasakan bila kamu bisa melakukan hal tersebut? Tentunya saya senang, Bu. Jadi apa yang kamu akan lakukan? Saya akan mengubah penampilan saya dan mencoba untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. Ya, bagus. Jadi di malam pada saat keluarga kamu sedang berkumpul atau kamu mengajak ibumu untuk membantu mengubah penampilanmu. Nanti saya akan membantu kamu untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu. Oke, Bu, saya siap. Tampaknya kamu sudah sangat matang dengan rencana-rencanamu. Jadi sekarang kalau ibu memberikan skala penilaian antara 1 sampai 10, di mana 1 adalah keresahanmu saat menghadapi bulian dan 10 adalah perasaan bebas dari keresahan karena sudah tidak dibully lagi. Level 8, kalau awalnya saya bingung apa yang saya harus lakukan, maka sekarang saya sudah tahu apa yang dapat saya lakukan. Bagus sekali. Setidaknya ada peningkatan dari angka 3 ke angka 8. Ya, baiklah. Tampaknya kebingungan kamu sekarang sudah terjawab, bukan? Sudah, Bu, saya merasa lega sekarang. Baiklah, rupanya waktu kita sudah hampir habis. Untuk itu mari kita manfaatkan waktu yang tinggal sedikit. Iya, Bu. Sebelumnya saya ingin kamu mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita hari ini. Baiklah, Bu. Sebelumnya saya datang menemui Ibu karena saya mendapat panggilan karena saya sering membolos. Saya ingin melakukan konseling dengan Ibu karena saya merasa tak bingung, cemas, resah, suka merenung sendiri. Semua itu terjadi karena saya sering menjadi sasaran bully teman sekelas saya karena penampilan saya yang cupu ini. Akhirnya saya bisa menentukan pilihan sendiri dan memutuskan untuk mengubah penampilan saya dan meningkatkan kepercayaan diri saya. Bagus. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Bagaimana sekarang perasaanmu? Saya sangat senang dan merasa enak karena keresahan saya sudah bisa diangkat. Baiklah, sekarang ibu meminta kamu untuk membicarakan keputusan kamu ini kepada orang tua kamu. Iya, Bu, akan saya laksanakan. Sebelumnya terima kasih ya, Bu. Baiklah, kalau kamu tidak keberatan, kita akan bertemu lagi di sini di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu setelah melakukan konseling hari ini. Iya, saya setuju, Bu. Nah, pertemuan kita sudah sampai pada penjelasan masalah kamu. Apakah ada hal yang ingin kamu tanyakan? Saya kira sudah tidak ada